Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku dan selamat pagi. Kita bersyukur oleh karena kita dapat bersama kembali dalam Renungan Pagi kita Selasa 17 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Daud. Ayatnya di dalam Mazmur 40 ayat 13 dan 14. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Di sepanjang generasi-generasi yang berikutnya, orang-orang kafir telah menunjuk kepada tabiat Daud yang ternoda itu dan telah berseru dalam kemenangan dan cemoohan. Inilah orang yang diperkenanan Allah. Tetapi sejarah tentang Daud tidak memberikan persetujuan kepada dosa. Pada waktu ia berjalan sesuai dengan nasihat Allah, ia disebut sebagai seorang yang diperkenanan Allah. Pada waktu ia berbuat dosa, maka hal ini tidak berlaku lagi kepadanya. Sampai oleh pertobatan ia berpaling kepada Tuhan. Sekalipun Daud bertobat dari dosanya dan diampuni serta diterima oleh Tuhan, ia telah menuai hasil yang amat mengerikan dari benih yang telah ditaburkannya sendiri. Hukuman ke atas dirinya dan ke atas isi rumahnya menyaksikan tentang rasa muak Allah terhadap dosa. Allah bermaksud sejarah kejatuhan Daud itu akan berguna sebagai satu amaran bahwa sekalipun mereka yang telah diberkati dan dikasihi oleh Allah, hendaknya jangan merasa aman dan melalaikan doa dan sikap waspada. Dan dengan demikian itu telah terbukti kepada mereka yang dengan rendah hati telah berusaha untuk mengambil pelajaran yang Allah mau berikan. Dari generasi kepada generasi, ribuan orang telah dituntun dengan cara demikian untuk menyadari akan bahaya yang sedang mereka hadapi dari kuasa si penggoda itu. Pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Tidak ada usaha untuk mencari dalih atas kejahatannya. Tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari hukuman yang telah dinyatakan kepadanya, yang mendorong doanya itu. Tetapi ia melihat kejinya pelanggaran terhadap Allah. Ia melihat noda pada jiwanya. Ia merasa muak atas dosanya itu. Bukan hanya untuk keampunan saja ia berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati. Saudaraku yang kukasihi, sangat indah perenungan kita pada saat ini. Bagaimana teladan daripada pertobatan Daud menjadi satu bentuk doa yang dapat kita ikuti. Daud bukanlah sosok yang hidup tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tetapi dia juga memiliki pergumulan untuk meninggalkan segenap kekeliruan kesalahan di dalam dia meninggalkan Tuhannya. Tetapi dia memiliki pertobatan oleh karena dia dapat memandang begitu kejihnya akan akibat-akibat dosa. Bahkan itu dia terima, bukan hanya dirinya, bahkan juga dalam kehidupan keluarga. Saudaraku, akibat dosa akan tetap mengikuti kita. Walaupun kita sudah memiliki pertobatan, tetapi keselamatan yang sesungguhnya inilah yang menjadi harapan kita, yaitu kita terbebas daripada upah maut. Inilah karunia yang terbesar yang Tuhan dapat berikan, sehingga tidak ada hal yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan jikalau kita datang dalam bentuk pertobatan. Saudaraku, semoga hari ini kita jalani dengan penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami adalah manusia yang berdosa, memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi Allah di dalam kasih karunia-Mu yang tak terbatas senantiasa memanggil kami. Semoga teladan yang dilakukan oleh Daud dalam memiliki pertobatan yang begitu sungguh-sungguh akan menjadi bahagian kami ya Bapa. Kami mau untuk meninggalkan segenap kekejian dosa yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah kami melangkah untuk dapat dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh karena ini menjadi kekuatan bagi kami untuk berpengharapan dalam hidup, untuk tetap setia sampai Yesus akan datang. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau akan menolong kami untuk dapat menjadi terang, untuk memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehingga melalui hidup kami orang lain dapat melihat Yesus.
bila mana umat-umat Tuhan akan beranjak untuk melakukan segenap pekerjaan di sepanjang hari. Semoga berkat-Mu akan mengiringi kehidupan umat-umat Tuhan. Hamba-Mu mendoakan bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, baik yang harus terbaring di rumah sakit, ya Bapa. Tuhan kiranya menjamah mereka dan memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk dapat bersuka cita kembali bersama dengan keluarga. Anak-anak yang ada di dalam dunia pendidikan mereka sekarang ini, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah memberkati mereka dengan kepintaran yang datangnya dari surga, dan hikmat akal budi menjadi bagian mereka, supaya mereka juga dapat meraih harapan cita-cita mereka, Bapa. Namun semua itu membuat anak-anak Tuhan selalu ada di dalam kebenaran. Dan juga tentunya ada umat-umat Tuhan pada hari ini yang merayakan hari ulang tahun mereka dan merasa bersuka cita, ya Tuhan. Semoga tangan yang sudah menopang melalui hari dan tahun yang berlalu akan menjadi bagian mereka untuk waktu ke depan, sehingga iman dipertambahkan dengan merasakan damai sukacita yang datangnya daripada-Mu. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua, serta mengampuni dosa kami. Karena doa ini Hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.